Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robby Delpis ya. Mohon maaf saya baru bisa membuat konten hari ini karena beberapa hari yang lalu saya mengalami sedikit musibah ya. Nah, sehingga tidak bisa membuat konten secara langsung ya. Nah, ada beberapa hal yang akan saya bahas pada konten hari ini terkait hasil-hasil pertandingan di Liga 1 ya. Oke, yang pertama eh, Liga 1 untuk pekan ke-11 telah selesai ya, dan ya cukup banyak hal yang menarik gitu ya dari pertandingan-pertandingan di Liga 1 pada pekan ke-11 ini ya. Pertandingan terakhir antara Bali United melawan Dewa United akhirnya dimenangkan oleh Dewa United dengan skor tipis ya, 1-0, sehingga Bali tidak beranjak dari posisi keempat klasemen sementara dengan 20 poin gitu ya. Nah, di pertandingan besar yang sebelumnya saya memberikan preview tentang pertandingan itu, yaitu antara Persibaya Surabaya melawan Persija Jakarta, ternyata dimenangkan oleh Persibaya Surabaya ya, dengan skor tipis juga 2-0, 2-1 ya, mohon maaf. Padahal saya memprediksi pada saat itu Persija bisa menang ya, bisa menang karena apa? Persija biasanya kan dalam form yang baik gitu kan, tapi lagi-lagi nah kebiasaan tanda petik ya, tradisi atau kebiasaan di Persija itu seperti itu. Ketika formnya bagus, kemudian selalu ada sisi jatuh ya, sisi jatuhnya. Akhirnya kan kalah dari Persibaya Surabaya, membuat Persija juga tidak mampu memetik hasil yang maksimal. Nah, sedangkan di pertandingan besar lain ya, di antara Persib Bandung melawan Borneo FC, nah itu berhasil dimenangkan oleh Persib Bandung dengan lagi-lagi skor tipis 1-0 gitu ya. Nah, pertandingan Persib melawan Borneo FC ini satu pertandingan yang luar biasa menariknya ya. Karena dua pelatih dengan gaya taktik yang berbeda ya. Peter Huistra itu kan unggul apa namanya, dengan ciri khasnya karakter ball possessionnya yang mendominasi permainan. Nah, kemudian juga Bojan Hodak dengan pragmatis ya, sepak bola reaktif, jadi tidak begitu ball possession, tetapi kemudian mampu mengoptimalkan efektivitas serangan ya, dan golnya 1-0. Itu pertandingan yang luar biasa menarik. Nah, ini menjadi kekalahan kedua bagi Borneo FC, dan bagi Persib Bandung ini menjadi kemenangan keenam ya, sekaligus menjaga timnya dari kekalahan. Jadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan adalah Persib Bandung ya. Nah, berbicara tentang Persibaya, Persib Bandung, kemudian Borneo FC, Bali United, dan Persija Jakarta, ini kan 5 tim diantaranya ya, termasuk juga PSM Makassar, yang memang salah satunya itu dianggap sebagai akan menjadi calon juara ya. Jadi 5 tim inilah kandidat juara, kandidat papan atas ya. Nah, kalau kita lihat tadi Persija Jakarta setelah kemarin mendapatkan form yang bagus, kembali lagi tuh mengalami kesulitan, bahkan kalah kemarin. Nah, Borneo FC juga sama ya, akhirnya kembali menelan kekalahan. Nah, Persibaya Surabaya kembali tangguh gitu ya, memuncaki klasemen, kemudian terus-menerus memperoleh hasil yang bagus gitu, menang. Demikian juga Persib Bandung. Yang menarik adalah saya ingin meng-highlight sedikit tentang Persib Bandung. Kenapa? Ya, boleh dilihat di video saya sebelumnya yang saya sebut sebagai hantu-hantu Persib Bandung. Ya, hantu-hantu itu kan ya selalu menghantui gitu ya. Di antaranya selalu mendapat rekor buruk di awal musim, itu di era Bojan Hodak tahun ini tidak terjadi ya. Bahkan Persib sejak awal musim sampai sekarang belum terkalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ada sejumlah tim yang menjadi hantu juga seperti PSM Makassar. Ini juga sama, walaupun tidak dikalahkan oleh PSM, tetapi Persib sulit mengalahkan PSM. Arema FC juga menjadi hantu bagi Persib Bandung, dan ya belum bisa dikalahkan gitu ya. Sekarang pun sekedar imbang gitu ya. Nah, Bali United bisa dikalahkan di Championship Series musim lalu, tapi belum bertemu dengan Bali United, dan kabarnya kan akan diundur gitu ya. Nah, tapi menarik apa yang terjadi di Persib Bandung ini. Kenapa Persib sejauh ini berhasil mengalahkan tim-tim yang akan menjadi pesaing utamanya.
Siapa saja satu? Sebut saja kemarin Borneo FC. Borneo FC adalah salah satu kandidat juara yang juga berada di papan atas ya. Kemarin bahkan di pekan ke-10 itu kan menjadi pemuncak klasemen sementara. Nah, itu berhasil dikalahkan. Ya, skornya memang tipis 1-0. Tetapi mengalahkan Borneo FC yang dianggap justru bisa mengalahkan Persib, ini kan satu poin yang luar biasa. Nah, jadi tim kuat yang kira-kira diprediksi harusnya bisa mengalahkan Persib, ternyata bisa dikalahkan oleh Persib. Itu poin bagus. Siapa lagi? El Clasico ya, Persija Jakarta. Nah, Persija Jakarta juga merupakan tim yang dianggap akan bisa mengalahkan Persib Bandung. Faktanya juga bisa dikalahkan oleh Persib Bandung 2-0 ya. Nah, ini juga satu fakta yang menarik betapa Persib ternyata cukup dominan ya, minimal di era Bojan Hodak musim lalu dan musim ini. Siapa lagi kandidat juara? Nah, Persibaya Surabaya. Persibaya Surabaya juga kan kandidat juara, juga bisa dikalahkan oleh Persib Bandung. Berapa skornya? 2-0. Nah, yang ditunggu, yang musim lalu itu mengalahkan Persib Bandung itu 2 tim. 3 dengan PSS Sleman. Tapi PSS Sleman itu kan di akhir musim ya, dan Persib memang sudah tidak lagi fokus karena sudah dipastikan lolos Championship Series, jadi tidak kita hitung. Nah, musim lalu Persib dikalahkan oleh 2 tim. Tim yang pertama adalah Persik Kediri. Nah, di musim ini Persib sudah bertanding dengan Persik Kediri dan berhasil memenangkan pertandingan. Oke, yang kedua Persis Solo. Nah, di musim ini Persib belum bertemu dengan Persis Solo. Nah, dan di Piala Presiden kemarin Persib dikalahkan oleh Persis Solo. Jadi, kita tunggu nih apakah Persib Bandung bisa mengalahkan Persis Solo atau sebaliknya kembali Persib Bandung dikalahkan oleh Persis Solo, di mana biasanya kalau Persis Solo itu, nah, momok yang menakutkannya itu adalah Ramadan Sananta. Ketika di PSM selalu berhasil mencetak gol Ramadan Sananta. Kemudian di Persis Solo juga selalu bisa mencetak gol ya. Oke, jadi hantu Persib, tim yang akan mengalahkan Persib prediksi saya adalah 1 Persis Solo. Nah, kita lihat apakah mampu Persis Solo menahan gempuran Persib Bandung bahkan bisa mengalahkannya. Yang kedua adalah Bali United. Nah, Bali United. Jadi 2 tim ini yang Persib belum bertanding gitu kan. Persis Solo ya jadwalnya entah ke pekan berapa saya belum cek. Nah, kemudian Bali United. Bali United harusnya tanggal 1, tetapi kalau tidak salah kan akan diundur. Nah, jadi kita tunggu deh, apakah kedua tim itu mampu memutus ya tren kemenangan Persib Bandung sejauh ini. Persib sudah 11 pertandingan tidak pernah atau belum pernah terkalahkan. Prediksi saya 2 tim itu yang akan menyulitkan, Bali United ataupun Persis Solo. Tetapi kalau melihat trennya ya, Bali United itu kan catatan statistiknya yang mendominasi, tetapi ketika Bojan Hodak head to head dengan Teko, itu Bojan Hodak belum pernah kalah. Ya, selama Persib ditangani oleh coach Bojan Hodak berhadapan dengan Bali United tidak pernah kalah, imbang dan menang. Jadi tentu ini hal yang menarik gitu ya. Apakah beban psikologis itu sulit mengalahkan Bali United itu akan terbawa, atau jangan-jangan karena sudah terpecah di musim lalu itu Bali bukan lagi menjadi beban. Nah, kita lihat. Jadi prediksi saya Persib itu ya, Persib tentu sebagai suatu tim ada kemungkinan untuk kalah ya. Tetapi kalau bisa mengatasi tim-tim itu tidak mustahil Persib akan tampil cemerlang. Bisa saja tidak kalah sampai dengan akhir, bisa saja ya. Karena melihat sekarang, melihat pertandingan terakhir, lihat begitu frustasinya para pemain Borneo FC ketika menyerang Persib Bandung. Oke ya. Seperti itu. Meskipun Persib juga sama ya, meskipun tampil solid di di Liga 1, Persib punya elementer ya beberapa kelemahan. Karena ada beberapa posisi yang sangat tipis. Di sisi penyerangan harus diakui ya, meskipun tetap menjadi tim yang produktif, tajam, tapi terlihat tanpa David Da Silva ketajamannya tidak begitu kuat ya, tidak begitu kuat. Tidak begitu kuat di sisi ketajaman. Kemudian sisi-sisi yang memang agak kelemahan diantaranya adalah ya wingback kanan ya, yang biasa ditempati oleh Hen. Nah, itu kan Hen ya banyak pihak mengatakan memang bagus, dan memang kalau kita lihat bagus dalam bertahan, tetapi dalam memberikan menyuplai penyerangan kurang ya. Jadi kekuatan Persib kalau pakai formasi 3-4-3 itu di kiri. Ya, di mana di sana ya kalau ada Gustavo Pranka atau misalkan Matteo Kocijan, nah di wingbacknya ada Edo Febriansyah, kemudian di kirinya ada Ciro Alves. Nah, itu jadi kelemahan Persib di sisi sana gitu ya.
termasuk kadang-kadang lini tengah gitu ya. Lini tengah duetnya kan biasanya Dedi Maklok. Nah, kemarin Dedi dengan Adam Alis. Jadi sebetulnya numpuk pemain di tengah itu, tapi karena formasinya adalah 3-4-3, berarti hanya menyisakan 2 pemain. Yang mau tidak mau ya posisi wingback harus mau merapat ke tengah ketika ingin memenangkan pertandingan. Oke. Itu Persib Bandung dan Borneo FC. Oke, hasil semua pertandingan sudah ada. Nah, Persibaya Surabaya kembali memuncaki klasemen sementara, kemudian disusul oleh Persib Bandung di posisi kedua, disusul oleh Borneo FC posisi ketiga, disusul oleh Bali United di posisi keempat gitu ya. Sedangkan di posisi terbawah ada Persis Solo yang trennya memang sedang buruk, kemudian juga ada Semen Padang ya, dan tidak lupa juga ada Madura. Nah, selebihnya adalah tim-tim yang ada di papan bawah dan juga papan tengah ya, papan tengah. Nah, itu adalah hasil pertandingan di pekan ke-11 dan top scorer sementara ini dari Arema FC ada juga ya Dalberto, kemudian dari Madura United Lulinya. Nah, itu masih dari Persib eh ya David da Silva baru mencetak 2 gol dan masih dibekap atau terus-menerus dihantui cedera ya, sakit. Kemudian Ciro Alves baru 4 gol, kemudian Tyron itu 5 gol ya, selebihnya ya Maklok belum bisa mencetak gol, Adam Ali 1, Rian Kurniawan 1 dan beberapa pemain lain ya. Nah, jadi harus diakui meskipun Persib menjadi tim yang paling produktif, itu belum menjadi tidak seproduktif biasanya gitu ya, tidak seproduktif biasanya. Oke, nanti kita lihat ya di pertandingan ke-12, pekan ke-12. Nah, seperti apa komposisinya, tapi persaingan semakin seru ya karena antara peringkat 5 sampai 1 itu kan poinnya tipis gitu ya, hanya satu pertandingan, berjarak satu pertandingan, satu kemenangan maksudnya. Ketika satu kemenangan maka terjadi pergeseran yang luar biasa. Nah, seperti itu. Oke, itu review dari saya terkait seluruh pertandingan, khususnya pertandingan Persib Bandung melawan Borneo FC karena ini pertandingan yang luar biasa menariknya. Gitu ya, banyak peluang tercipta, terjadi jual beli serangan yang itu sangat menarik untuk kita tonton ya, kita simak bersama. Oke, barangkali itu saja dari saya, semoga bermanfaat.